Selamat siang, perkenalkan saya Agnes Sherita dari kelas M1 NIM 2210417583. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama, jelaskan definisi manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi. Jadi didefinisikan manajemen operasional adalah area bisnis yang berfokus kepada proses produksi, produk, ataupun jasa di mana terdapat manajer operasi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses input. Yang kedua, mengapa manajemen operasi perlu dipelajari mahasiswa? Karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara melakukan pengolahan produksi barang dan jasa. Secara umum, terdapat 3 jenis produksi, yakni produksi massal, kustomisasi massal, dan kustomisasi. Arti singkatnya, proses produksi adalah suatu proses, jalur, metode, kegiatan, atau teknik, atau rangkaian, atau kombinasi proses, jalur, metode, atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa untuk mencapai hasil yang direncanakan. Istilah ini memiliki arti yang sama seperti yang didefinisikan untuk istilah proses produksi. Yang keempat, jelaskan perkembangan manajemen operasi. Orang pertama yang memberikan perhatian terhadap cara proses efisien adalah Adam Smith. Dengan menulis buku The Wealth of Nations, Adam Smith mengemukakan keuntungan dari adanya pembagian kerja, yaitu bertambahnya kecakapan dan keterampilan seseorang apabila orang itu mengerjakan pekerjaan secara berulang-ulang. Yang kelima, manajemen operasi jasa mempunyai pengertian yang lebih sempit dari manajemen operasi. Manajemen operasi mengandung arti ilmu manajemen operasi yang diterapkan di pabrik dan di perusahaan jasa. Sedangkan manajemen operasi jasa hanya khusus membahas mengenai penerapan manajemen operasi pada perusahaan jasa. Pemahaman mengenai manajemen operasi jasa perlu ditekankan mengingat jasa memilih karakteristik yang berbeda dengan barang. Yang keenam, investasi dalam employee experience. Karyawan yang bekerja dengan bahagia mendatangkan kepuasan bagi pelanggan. Itulah yang seringkali kita dengar. Kepuasan pelanggan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pekerjaan karyawan, mulai dari produksi hingga pelayanan konsumen. Apabila karyawan bekerja dengan antusias dan akurat, perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal pula. Namun, menemukan cukup banyak orang dengan keterampilan dan bakat yang tepat adalah salah satu tanggapan operasional utama untuk sebuah bisnis. Menanggapi rintangan ini, bisnis perlu lebih banyak berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi tenaga kerja yang sudah dimiliki. Yang ketujuh, secara teknis, produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. 8. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu physical productivity, pengukuran produktivitas secara kuantitatif dengan unit pengukuran dapat berupa size, panjang, jumlah unit, berat, waktu, dan jumlah sumber daya manusia. Sekian dari saya, terima kasih.